Pagi itu datang perlahan. Bukan dengan kegembiraan, bukan dengan semangat baru, melainkan dengan keheningan yang terasa berat di dada. Matahari tetap terbit, langit tetap memancarkan cahaya. Namun di dalam diriku semuanya terasa redup. Aku terbangun tanpa alasan yang jelas. Menatap langit-langit kamar yang seolah menyimpan semua pikiranku. Detak jam terdengar begitu nyaring, menghitung waktu yang terus berjalan. Sementara aku merasa tertinggal. Di satu titik yang sama, aku lelah. Lelah yang tidak terlihat. Lelah yang tidak bisa dijelaskan. Dengan kata-kata sederhana, aku lelah menjadi kuat saat ingin menangis. Lelah tersenyum saat hatiku ingin diam. Lelah menjawab, aku baik-baik saja. Padahal aku sendiri tidak yakin dengan jawabanku. Ada begitu banyak hal yang kupendam sendirian. Tentang harapan yang tak berjalan sesuai rencana. Tentang mimpi yang pelen-pelen kuturunkan agar tidak terlalu sakit saat gagal lagi. Aku sering bertanya dalam hati, apakah aku kurang berusaha? Ataukah hidup memang sekeras ini pada orang-orang yang mencoba bertahan? Aku ingin berhenti sejenak, bukan untuk menyerah, bukan untuk lari. Aku hanya ingin bernapas tanpa tekanan, tanpa tuntutan, tanpa harus menjadi apapun selain diriku sendiri. Hari beranjak siang dan aku melangkah keluar, menyatu dengan keramaian yang tidak pernah berhenti. Wajah-wajah asing berlalu, langkah kaki bersahutan. Suara dunia begitu ramai, namun pikiranku justru sunyi. Aku memperhatikan orang-orang. Ada yang tertawa lepas, ada yang berbicara penuh semangat, ada pula yang berjalan cepat, seolah dikejar waktu. Dan tiba-tiba aku sadar, aku bukan satu-satunya yang sedang berjuang. Setiap orang membawa cerita, setiap orang menyimpan luka. Hanya saja, tidak semua memilih menunjukkannya. Aku berhenti, duduk dalam diam, menarik napas panjang. Dan untuk pertama kalinya hari itu, aku membiarkan diriku merasakan segalanya. Sedih tanpa menahannya, takut tanpa menyangkalnya, lelah tanpa menyalahkan diri sendiri, lembut menenangkan. Aku berkata pelan dalam hati, tidak apa-apa merasa seperti ini. Kamu manusia, kamu tidak harus selalu kuat. Dan di momen sunyi itu, aku memahami sesuatu yang penting. Bahwa kuat bukan berarti tidak pernah runtuh. Bahwa berani bukan berarti tidak pernah ragu. Bahwa bertahan adalah pilihan yang seringkali tidak terlihat hebat, namun sangat berarti. Aku tersenyum kecil, bukan karena hidup tiba-tiba mudah, melainkan karena aku berhenti, berperang dengan diriku sendiri. Menjelang senja, langit berubah warna. Perlahan, biru berganti jingga, dan cahaya lembut menyelimuti dunia. Aku melangkah pulang dengan perasaan yang berbeda. Masalahku masih ada, kekhawatiranku belum hilang, namun kini aku membawa sesuatu yang lama hilang. Harapan aku belajar memaafkan diriku sendiri atas kegagalan yang pernah terjadi, atas keputusan yang tidak sempurna, atas hari-hari ketika aku terlalu keras pada diriku sendiri. Aku menyadari hidup tidak meminta kita sempurna. Hidup hanya meminta kita untuk tetap berjalan, meski tertatih, meski pelan, meski harus berhenti sejenak untuk mengumpulkan tenaga. Aku berjanji pada diriku untuk tidak menyerah pada hari yang buruk, karena satu hari buruk bukanlah akhir dari segalanya. Jika hari ini terasa berat, ingatlah, kamu sudah bertahan sejauh ini. Dan itu bukan hal kecil. Selama napas masih berembus, selama hatimu masih bisa berharap, selama kamu masih memilih untuk bangkit lagi, cerita hidupmu masih terus ditulis. Dan mungkin suatu hari nanti kamu akan melihat ke belakang dan berkata dengan bangga, aku tidak menyerah. Hari-hari berikutnya terasa berbeda.
bukan karena hidup tiba-tiba mudah, melainkan karena aku menjalaninya. Dengan hati yang lebih terbuka, aku mulai bangun pagi dengan tujuan kecil, bukan untuk menaklukkan dunia, hanya untuk melangkah satu hari lebih baik dari kemarin. Aku kembali mencoba mengirimkan harapan dalam bentuk lamaran, menata ulang mimpi yang sempat ku tinggalkan, dan berkata pada diriku sendiri, tidak apa-apa, berharap lagi. Lalu, di suatu siang yang biasa, ponselku bergetar pelan. Satu pesan masuk, satu panggilan tak terduga. Namaku disebut, pengalamanku dihargai, dan untuk sesaat aku terdiam, tak percaya dengan apa yang kudengar. Sebuah perusahaan menawariku kesempatan, bukan janji kesempurnaan, bukan jalan tanpa rintangan, namun sebuah pintu yang akhirnya terbuka. Aku menutup mata sejenak, menarik napas panjang, dan tersenyum. Bukan karena segalanya telah selesai, melainkan karena usahaku tidak sia-sia. Di momen itu, aku sadar keberuntungan bukan datang kepada mereka yang paling kuat, tetapi kepada mereka yang memilih bertahan saat ingin menyerah. Aku menerima tawaran itu dengan hati yang masih belajar, dengan langkah yang belum sempurna, namun dengan keyakinan baru bahwa aku pantas mendapatkan kesempatan ini. Dan kini aku tahu setiap hari sulit yang kulewati, setiap air mata yang tak terlihat telah membawaku ke titik ini. Karena saat aku memilih untuk tidak menyerah, hidup perlahan mulai memberiku jalan. Hari-hari setelah itu berjalan perlahan, namun pasti aku belajar memahami ritme baru, tanggung jawab baru, dan versi diriku yang belum pernah kutemui sebelumnya. Aku banyak mendengar, lebih sedikit bicara, menyerap kesalahan sebagai pelajaran, dan menjadikan setiap tantangan sebagai pijakan. Tak selalu mudah. Ada hari lelah, ada malam ragu. Namun, kini aku tahu lelah bukan tanda untuk berhenti, melainkan bukti bahwa aku sedang bergerak sedikit demi sedikit. Kepercayaan tumbuh bukan hanya dari orang lain, tetapi dari diriku sendiri. Aku mulai melihat hasil dari konsistensi yang sunyi. Aku tak lupa menoleh ke belakang pada diriku yang pernah hampir menyerah, pada doa-doa yang terucap pelan, pada hari-hari sepi yang diam-diam membentukku. Kini aku mengerti, sukses bukan tentang tiba paling cepat, melainkan tentang bertahan tanpa kehilangan arah dan nilai. Aku melangkah maju, bukan dengan kesombongan, melainkan dengan kesadaran bahwa perjalanan ini masih panjang dan aku siap menjalaninya. Karena setelah menemukan jalan, tugasku bukan hanya berjalan, tetapi terus tumbuh dan suatu hari menjadi alasan bagi orang lain untuk tidak menyerah juga. Ada masa dalam hidup ketika seseorang merasa langkahnya terlalu berat untuk dilanjutkan. Hari-hari berjalan tanpa warna. Usaha yang dirintis seolah tak pernah menemukan pintu keberhasilan. Ia bangun setiap pagi dengan dada sesak, bertanya dalam diam, apakah semua ini masih layak diperjuangkan? Di titik itu, rasa ingin menyerah bukan lagi sekadar pikiran. Ia menjelma menjadi kelelahan yang menetap, datang perlahan, lalu tinggal lama. Setiap kegagalan terasa seperti bukti bahwa dirinya memang tidak ditakdirkan untuk berhasil. Namun, hidup punya caranya sendiri untuk menguji keteguhan. Di saat ia hampir benar-benar melepaskan segalanya, datang satu kesadaran sederhana, namun menggetarkan, bahwa menyerah tak pernah benar-benar menghapus rasa sakit. Ia hanya menundanya dengan penyesalan. Malam itu, ia duduk sendiri, tanpa sorak, tanpa saksi. Hanya ada dirinya dan keputusan paling sunyi yang pernah ia buat. Bukan keputusan besar, bukan janji pada dunia. Hanya satu tekad kecil. Coba bertahan satu hari lagi. Hari
demi hari. Tekad kecil itu berulang. Ia mulai merapikan pikirannya, menerima bahwa gagal bukan akhir, melainkan jeda. Ia belajar bangkit bukan dengan keyakinan penuh, melainkan dengan langkah tertatih. Tak ada yang langsung berubah. Keadaan masih sama. Uang masih terbatas. Peluang masih samar. Namun, kini ada sesuatu yang berbeda. Ia tidak lagi menunggu keajaiban. Ia memilih menjadi orang yang siap ketika kesempatan datang. Tanpa ia sadari, keputusan untuk tidak menyerah hari itu menjadi awal dari perjalanan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Perubahan besar jarang datang dengan suara gemuruh. Ia sering hadir dalam bentuk percakapan sederhana, pertemuan tak terencana, atau tawaran yang awalnya terlihat biasa saja. Suatu hari, seseorang menghubunginya, bukan dengan janji manis, melainkan ajakan diskusi tentang tanah, tentang bangunan, tentang potensi yang selama ini ia pandang terlalu jauh untuk digapai. Dari satu pertemuan, datang pertemuan lain. Dari satu kepercayaan kecil, lahir kepercayaan yang lebih besar. Orang-orang mulai melihat sesuatu dalam dirinya. Bukan hanya kemampuan, melainkan ketekunan yang teruji oleh waktu sulit. Kerjasama di bidang properti mulai berdatangan. Awalnya ragu. Ia hampir menolak. Karena dalam pikirannya, dirinya masih orang yang sama seperti dulu, yang pernah nyaris menyerah. Namun, ia ingat satu hal, bahwa kesempatan tidak datang untuk orang yang merasa siap, melainkan untuk orang yang mau belajar. Satu PT berdiri, bukan dengan gegap gempita, melainkan dengan kehati-hatian. Ia mengelola setiap keputusan dengan rasa tanggung jawab. Setiap kesalahan dijadikan pelajaran, bukan beban. Perlahan, hasil mulai terlihat. Proyek berjalan, kepercayaan tumbuh. Nama perusahaannya mulai disebut, bukan karena sensasi, melainkan konsistensi. Ia mulai menyadari keberuntungan bukanlah kebetulan. Ia adalah pertemuan antara kesiapan dan kesempatan. Dan semua rasa sakit di masa lalu ternyata sedang membentuk dirinya untuk hari ini. Waktu terus berjalan, dan kehidupan pun berkembang. Dari satu PT, kini tumbuh menjadi beberapa. Anak-anak perusahaan berdiri, masing-masing membawa tanggung jawab dan harapan baru. Ia tidak lagi bekerja sendiri. Ada tim, ada mimpi bersama. Ada orang-orang yang menggantungkan hidup pada keputusan yang ia ambil, dan itu membuatnya melangkah dengan lebih bijak. Hidupnya kini terlihat gemilang di mata banyak orang. Rumah yang nyaman, waktu yang lebih fleksibel, nama yang dikenal di dunia properti. Namun di balik semua itu, ia tetap orang yang sama, yang pernah duduk sendiri di malam sunyi, hampir menyerah pada hidup. Seringkali ia tersenyum kecil ketika mengingat masa lalu, bukan karena bangga pernah menderita, melainkan karena tak pernah menyangka bahwa dirinya bisa sampai sejauh ini. Dalam pikirannya, tak pernah terlintas akan hidup sukses. Tak pernah terbayang memiliki banyak perusahaan. Tak pernah bermimpi menjadi sosok yang dicari untuk kerjasama. Semua itu terlalu jauh dari bayangan dirinya yang dulu. Kini, ia paham, kesuksesan bukan soal seberapa tinggi mimpi di awal, melainkan seberapa kuat seseorang bertahan saat mimpi terasa mustahil. Dan jika hari ini hidupnya bersinar, itu bukan karena ia lebih hebat dari orang lain, melainkan karena ia memilih bangkit. Satu hari lebih lama, di saat menyerah terasa jauh lebih mudah. Karena terkadang keajaiban hidup dimulai tepat setelah seseorang memutuskan untuk tidak menyerah.